A. Pengertian pronoun. Pronoun atau kata ganti adalah kata yang digunakan untuk menggantikan adanya noun atau kata benda atau sesuatu yang dibendakan dalam kalimat. Fungsinya yaitu agar tidak terjadinya pengulangan kata yang bersifat menonton. Contohnya ada di bawah ini. Jenis-jenis kata ganti menurut tata bahasa Inggris berdasarkan sifat dan fungsinya. 1. Personal pronouns atau kata ganti orang. Personal pronouns bila ditinjau dari posisinya dalam suatu kalimat dapat dibagi menjadi dua yaitu posisi sebagai subjek atau nominat case dan posisi sebagai objek atau objective case. Atau adapun keterangannya lihat tabel di bawah ini. 2. Possessive adjective atau kata ganti kepemilikan sifat. Possessive adjective atau kata ganti sifat kepemilikan adalah kata ganti yang menerangkan sifat kepemilikan pada noun atau benda, baik yang bernyawa maupun yang tidak bernyawa. Meskipun possessive adjective tak masuk dalam pronoun, tak ada salahnya jika saya seret dalam pembahasan pronoun, karena menurut saya possessive adjective juga merupakan kata ganti, yaitu kata ganti kepemilikan sifat. Possessive adjective biasanya selalu diikuti kata benda setelahnya. Contohnya ada di samping. Yang ketiga ada possessive pronoun atau kata ganti kepunyaan. Possessive pronoun atau kata ganti kepunyaan adalah kata yang berfungsi untuk menyebutkan kepemilikan pada suatu benda. Fungsinya sama seperti possessive adjective, hanya saja possessive adjective letaknya setelah kata benda, adapun contohnya ialah mine, the house is mine, yang artinya rumah itu adalah milikku. Yang kedua ada yours, theirs, ours, hers, his, dan its. Yang keempat ada reflexive pronoun atau kata ganti refleksi atau diri. Reflexive pronoun atau kata ganti refleksi diri adalah kata yang ganti yang menunjukkan perbuatan yang ditujukan kepada diri sendiri. Adapun reflexive pronoun yaitu myself, diriku, yourself, dirimu, ourself, diri mereka, herself, dirinya dia perempuan, himself, dirinya dia laki-laki, itself, dirinya itu benda, dan sebagainya. Demonstrative pronoun. Demonstrative pronoun adalah kata ganti yang berfungsi untuk menunjuk, artinya menunjuk benda, manusia, ataupun sesuatu yang sedang dibicarakan. Adapun kata-kata tunjukan tersebut ialah this, ini tunggal. Contoh, this is my car. This, ini jamak. Contoh, these are my cars. That, itu tunggal. Contoh, that is my umbrella. Those, itu jamak. Contoh, those are my umbrella. Catatan A. This dan these digunakan untuk menunjuk objek yang jaraknya dekat. That dan those digunakan untuk yang jaraknya jauh. B. Setelah kata tunjuk these dan those, objek yang ditunjuk harus jamak dan to be-nya harus jamak pula, seperti contoh di atas. Next, indefinite pronoun. Indefinite pronoun adalah kata ganti yang menggantikan sesuatu yang tidak tentu atau spesifik, seperti seorang, suatu tempat, dan lain-lain. Yang termasuk indefinite pronoun ialah contoh, each student is submitting his or her daily to the chaplain each class. D. Everyone, setiap orang atau semua orang. Everybody, setiap orang atau semua orang. Everything, segala sesuatu. Everywhere, di mana-mana. Semua kata di atas dianggap sebagai tunggal, seperti orang. Ketiga, she, he, and it. Sehingga penggunaan auxiliary verb ya menggunakan is, was, has, dan lain-lain. Contoh, everyone is going vacation. Everything has done well. 23.
A. None or no one, tak seorang pun. Nobody, tak seorang pun. No here, tak kemana-mana. Nobody, no one, no here digunakan untuk bentuk tunggal, sedangkan none bisa digunakan untuk tunggal maupun jamak. Contoh, none can solve it. Nobody comes in this office. 7. Interrogative pronoun. Interrogative pronoun adalah kata ganti yang digunakan untuk mengajukan atau mengawali suatu kalimat pertanyaan. Adapun interrogative pronoun yaitu who digunakan untuk menanyakan orang sebagai subjek pelaku. Contohnya, who loves you very much in the class. Contoh, was the girl who helped you yesterday your mother? Yang kedelapan, relative pronoun atau kata ganti penghubung. Relative pronoun atau kata ganti penghubung adalah kata ganti yang digunakan untuk menggabungkan dua buah kalimat menjadi satu dengan membuang bagian-bagian yang sama. Contohnya, Ina has a sprinkle mint. Dari materi di atas dapat disimpulkan bahwa pronoun atau kata ganti adalah kata yang digunakan untuk menggantikan adanya noun atau kata benda atau sesuatu yang dibendakan dalam kalimat. Menurut tata bahasa Inggris, kata ganti dapat dibedakan menjadi beberapa kelompok berdasarkan sifat dan fungsinya, yaitu personal pronoun, possessive adjective, possessive pronoun, reflexive pronoun, demonstrative pronoun, indefinite pronoun, interrogative pronoun, dan relative pronoun.